Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ayolah ikhwah, alhamdulillah syukur kita haturkan kepada Allah yang kita dibikin hidup kembali setelah selama-laman mati. Dan pagi hari jangan daftar mati dulu. Merem-merem berarti daftar mati. Ini kasih merem-merem daftar mati. Tidur itu saudaranya mati. Kita duduk di majelis berarti harus hidup. Yang dengan kita dihidupkan kembali untuk nambah bekal karena kita akan kembali kepada Allah untuk dihisab. Alhamdulillah kita bisa bermajelis kembali untuk mengkaji kelanjutan hadis-hadis bab-bab yang ada di Sahih Bukhari untuk menyambut fadilah yang dijanjikan Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naddarallahu imra'an sami'a minna hadisan wa ballaghahu ghairuhu. Semoga Allah membuat seseorang wajahnya ceria, hatinya senang, tentram, bahagia, penampilan badannya sebegitu rupa menarik. Secara nadharah ada bahjah, keindahan, keeloan, keceriaan. Siapa yang didoakan demikian? Yang mau mendengar hadis dari Nabi SAW, yang itu firman Allah, yang itu sebagai tafsir dari Al-Quran, yang itu merupakan perwujudan praktek Al-Quran, yang itu bukan nafsu tetapi semata wahyu. Nah, siapa yang mau mendengarkannya otomatis memahaminya, otomatis mengamalkannya, dia akan membesarkan dengan mendakwahkannya. Nah, itulah orang yang nanti wajahnya akan dibikin ceria. Semoga kita ceria semuanya. Kita paksa ceria di dunia agar bahagia ceria di akhirat. Sekarang kita masuk kepada Kitabul Wasaya. Kitab membahas masalah wasiat. Tolong bacakan dulu Al-Baqarah 180 sampai 181 yang Allah mewajibkan supaya ketika seseorang ada tanda-tanda kematian agar dia berwasiat. Seseorang ketika ada tanda kematian supaya berwasiat. Di situ dialir dengan kutiba alaikum idza hadara. Saya membaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. Satu lagi, فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Nah, masuk. Apa makna wasiat? Secara makna bahasa artinya adalah pesan. Secara istilah pesan mendalam yang disampaikan karena berpotensi adanya perpisahan. Pesan mendalam yang disampaikan karena berpotensi perpisahan. Yang pesan tersebut untuk dilaksanakan ketika nyawa telah melayang. Kurang lebih wasiat dijelaskan maknanya seperti itu. Pesan yang disampaikan ketika ada tanda kematian untuk dilaksanakan ketika nyawa telah melayang. Sering bahasa yang kita dengar sehari-hari, piye kabare Mbah? Mbah wis mekasi. Apa mekasi? Ada gejala kematian, wis ninggalake wekasan pesan-pesan. Aku ape lunga adoh, sok lek anu ya. Le nduk nglumpuk sajake kok enek tamu sapa kan. Ya gaya-gaya seperti itu. Tentunya orang ketika menunggui ketika ada yang hendak mati, bahasa-bahasa seperti itu ada. Kadang ada yang tanggap, ada juga yang tidak tanggap. Atau tanda kematian yang lain, sakit yang semakin parah. Sepertinya gak kuat, gayanya mati kalau model kayak begini. Itu namanya tanda. Atau umur yang sudah tua renta. Gejala seperti itu ada. Secara umum Allah memberikan gejala. Buah-buahan ketika mulai enak dikonsumsi ada gejala. Apa? Mungkin baunya mulai semripit, warnanya menguning atau memerah. Itu namanya gejala. Hujan pun juga secara umum ada tanda. Walaupun tidak tahu nanti hujan apa enggak. Apa tanda berpotensi akan turun hujan? Seolah enggak ada angin. Hawane terasane panas menyengat. Ada angin semilir setelah itu. Suasana redup. Cukup mak gleger. Berarti arepe turun hujan, itu namanya tanda. Kematian pun juga ada tandanya. Nah, siapa yang ada tanda semisal itu supaya menyampaikan wasiat,
pesan penting yang disampaikan ketika gejala kematian datang. Yang pesan itu dikerjakannya ketika dia sudah jelas mati. Itu tentang makna wasiat. Imam Bukhari memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Memulai kegiatan sambil memohon pertolongan kepada Allah, Zat Iya Mar-Rahman, Zat Iya Mar-Rahim untuk diberkahi, berarti dimudahkan, manfaatnya besar. Kitabul Wasaya, kitab wasaya. Kitab artinya kumpulan dari lembaran-lembaran kertas bertulis. Ketika isinya wasiat namanya Kitabul Wasaya. Wasaya jamak dari wasiyah. Bab pertama, qala mu'alif rahimahullah ta'ala, babul wasaya. Wa qaulin Nabi wa babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatur rajul. Wasiatnya seseorang. Maktubatun indahu, supaya sudah tertulis di sisinya. Yang paling bagus wasiat itu ditulis. Bila lupa ada yang dibaca. Syukur-syukur ada saksi. Sehingga ketika ada yang meragukan, nah saksi nanti akan menghilangkan keraguan. Dan wasiat itu harus isinya baik. Apabila ada wasiat isinya jelek harus dikoreksi. Berikutnya wa qaulillahi ta'ala, dan bab berkait firman Allah Ta'ala yang tadi sudah dibacakan ayatnya, 3 ayat di surah Al-Baqarah yang ke-180 sampai 182. Kutiba ditulis punya makna diwajibkan atau diberikan ketetapan yang nanti membuahkan maslahat besar. Alaikum atas kalian idza hadara, ketika datang ahadakum, kepada salah satu dari kamu, al-mautu, tanda kematian. Di depan sudah kita sampaikan di antara bentuk tanda kematian. Intaroka khairan, ketika dia meninggalkan khairan punya mana al-mal. Salah satu di antara yang menjadi objek garapan wasiat adalah tentang wasiat harta. Walaupun wasiat itu tidak hanya harta saja. Intinya supaya wasiat harta salah satu contoh. Bukan pembatasan. Wasiat ada bila punya harta, bila enggak punya harta tidak wasiat, enggak. Karena kenyataannya Nabi SAW ketika meninggal enggak ada harta. Kenapa? Karena Nabi SAW itu punya sistem, ada pemasukan langsung bagi habis. Itu sistem Nabi SAW, ada pemasukan 3 hari habis, ada pemasukan 3 hari habis, ada pemasukan 3 hari habis. Itu sistem Nabi SAW, sehingga hisabnya mudah. Karena harta langsung mencapai sasaran, semisal hujan deras. Ketika sudah reda, sudah air itu mengalir. Enggak ada genteng bocor sehingga menggenang di dalam rumah. Makanya rumah kita jangan sampai bocor. Bila bocor ya dibenahi. Makanya cara pembenahannya ada kewajiban zakat. Dan ngati-ngati nanti akan dihisab. Kalau langsung disedekahkan hisabnya lebih ringan. Makanya siapa yang mendapatkan berbagai macam kelebihan waspada. Itu bukan surga dunia, tapi itu amanat yang nanti akan ditanya. Dan orang itu akan bisa mati sak wayah-wayah. Jadi pendorong wasiat diantaranya harta, supaya orang mendapatkan manfaat dengan adanya harta. Walaupun penyebab wasiat tidak hanya harta, harta sebatas contoh. Dan ini merupakan penyebab yang bersifat luas. Sehingga menjadi momen yang diangkat, tapi bukan pembatasan. Yaitu al-wasiatu, diberikan ketetapan supaya adanya wasiat. Untuk siapa ditujukan? Lil walidain, untuk kedua orang tuanya, wal aqrabin, dan juga untuk kerabatnya, bil ma'ruf, supaya isi wasiat itu kebaikan.
Hakon al-mutakin ini perkara yang hak yang benar, yang Allah tugaskan kepada orang yang takwa, yang bekerja keras untuk jaga diri, sehingga tidak terkena hukuman dengan apa yang diamanatkan kepadanya. Ada sebuah tafsiran cara berbagi waris ketika belum turun ayat waris itu dengan cara wasiat. Ketika turun ayat waris akhirnya itu dihapus. Kemudian dikomentari yang lebih luas lagi termasuk di tafsir As-Sa'di, tafsir Karimi Rahman. Di sana ada kesimpulan arah pemikiran bukan urusan hapus menghapus untuk diterapkan semuanya. Kalau begitu bagaimana wasiatnya? Ya wasiat takwa yang lebih luas. Nanti saya sudah tiada dijaga kerukunannya, tapi aku sudah tidak bisa jaga lagi. Semangat cari ilmu nih, karena saya sudah nggak bisa ngomongi lagi. Dijaga sholat malamnya, karena saya nggak bisa gugah-gugah lagi. Dijaga hartanya, ojo enek harta yang masuk dengan cara yang haram. Supaya nanti hartaku dibagi dengan cara waris. Sebagian yang nanti saya wasiatkan untuk wakaf. Untuk kerabat-kerabat yang enggak mendapatkan warisan, nanti tolong berikan kepada mereka sak pantese ketika hartaku longgar. Ya, mungkin ponak-ponakanku atau siapa yang pernah saya beri, mereka termasuk fakir miskin yang sering disumbang, tolong ono dhisik. Nah, termasuk cakupan wasiatnya seperti itu. Sehingga dengan wasiat seperti itu tidak berlaku hukum hapus menghapus. Sehingga cara berbagi harta dengan ayat waris ada, wasiat pun juga tetap berlaku, cuma sasarannya cara berbagi harta bukan dengan cara wasiat, tetapi wasiatnya harta nanti bagi dengan ayat waris. Makanya wasiat yang seperti itu diharuskan. Sehingga nanti orang bisa menulis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah ba'du. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Fulan bin Fulan. Pada detik ini saya berwasiat 1, 2, 3. Tanda tangan bermateri, nanti ada saksi. Yang paling bagus seperti itu. Bila kasusnya besar nanti dibawa ke petugas akte notaris. Bila berpotensi ada sengketa, dengan begitu nanti terselesaikan, itu juga silahkan, itu mekanisme. Ujung-ujungnya adalah tegaknya wasiat. Sehingga dengan begitu tidak ada orang yang merekayasa. Karena namanya harta sering jadi rebutan. Kadang ada anggota keluarga yang nakal, wasiat dirubah untuk kepentingan dia. Berikutnya kita baca ayat 181 ketika ada potensi pihak yang mengubah. Famam badalu, siapa yang sengaja mengubah wasiat ba'da ma'sami'ahu, setelah dia jelas mendengar isi wasiat. Fa innama ismu 'alal ladzina yubadiluna, maka dosanya akan ditanggung oleh orang yang mengubahnya. Termasuk yang jadi saksi kemudian direkayasa, suruh memalsu persaksian dengan disangoni, mungkin, maka dia juga kena karena saling tolong pada dosa. Innallaha sami'un alim, Allah itu zat yang memandang lagi maha mengetahui. Ini membuat manusia untuk memiliki sifat ihsan, rumangsa diawasi, awas perilakumu diawasi, kamu ngotak-ngatik diawasi. Allah tidak bisa kamu tipu, kamu nanti pasti akan konangan. Walaupun manusia bisa kamu rekayasa, tapi Allah tidak bisa. Nah, ini penutupan dengan sami'un alim.
dari nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika ada wasiat yang menyimpang maka supaya dirubah. Faman khafa, siapa yang khawatir, min musin, dari pihak yang menyampaikan wasiat, janafan, mailan, penyimpangan, au isman, atau isinya wasiat dosa, waslaha bainahum, maka akhirnya dia membenahi, jangan sampai ada wasiat yang nyimpang, jangan sampai ada wasiat isinya dosa, ya dibenahi. Wala isma alaih, maka enggak ada dosa, memang seharusnya dibenahi, karena siapa yang melihat kemungkaran supaya dirubah. Innallaha ghafurun rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, rahim, memberikan kesempatan berbenah, sehingga nanti menyambut ampunan, nanti akan diampuni. Nah, itu 3 ayat yang telah kita baca berkaitan masalah wasiat. Makna janafan adalah mailan, yaitu sikap yang nyimpang. Waktunya terbatas, langsung saya bacakan hadisnya. Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an-Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ma hakum rin muslimin, tidak benar orang Islam, ma tidak haku benar, imri'in orang, muslimin Islam, tidak benar orang Islam, lahu syai'un yusifih, dia punya sesuatu yang hendak ia wasiatkan, yabitu, harus bermalam, maknanya tertunda, lailata, ini 2 malam. Jadi enggak dibenarkan nunda-nunda wasiat bila ingin berwasiat, engkau dhisik, engkau dhisik. Nah, sikap ngono ki gak oleh. Makanya bila ada gejala ingin wasiat, segera saja tulis. Tidak dibenarkan menunda illa kecuali wasiatu, wasiatnya maktubatun, sudah tertulis indau, di sisinya. Nah, ini gamblang. Tabahu Muhammad bin Muslim an Amrin an ibni Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kedua, hadatsana Ibrahim bin Hars, hadatsana Yahya ibnu Abi Bukair, hadatsana Zuhair ibnu Muawiyah al-Ju'fi, hadatsana Abu Ishaq an Amr bin Haris. Siapa? Amr bin Haris, khotani Rasulullah, iparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhi Juwairiyah, saudara lakinya Juwairiyah binti Haris dari Bani Mustalik. Ketika kalah perang semula jadi budak, kemudian Juwairiyah dimerdekakan jadi istri, menyebabkan keluarganya yang jadi tawanan kaum muslimin berlomba untuk memerdekakannya. Kala cerita, Mataroka, tidak meninggalkan Rasulullah SAW inda mautih, di kala matinya, dirham, wala dinaron, tidak juga dinar, wala abdan, tidak juga budak laki, wala amatan, tidak juga budak perempuan, wala syai'an, dan juga tidak sesuatu yang lain. Ini sistem Nabi. Padahal Nabi itu paling kaya. Semisal dapat rampasan perang itu 1/5. Khaybar itu negara kaya raya, 1/5-nya berapa? Gak bisa dihitung seolah itu 3 hari habis. Keluarga yang ditanggung dibagi, kai, jatahmu setahun, masih sisa, itu bagi habis. Ini sistem Nabi, cara yang paling bagus. Makanya orang itu sering memiskinkan diri, bagus. Dumtek golek neh, dumtek golek neh. Nanti biar semakin banyak. Apabila ditabung juga boleh, tapi syaratnya nanti harus dibayar zakatnya. Dan itu terancam bisa hilang, dirampok, kebakaran atau gimana. Tapi dibagi habis, itulah asli hartanya. Walaupun itu boleh, tetapi sistem Nabi lebih bagus lagi.
Kalau kita punya program haji dan sebagainya ya butuh nabung. Sehingga bila hilang ya memang itu dana haji, nggak mengapa. Tapi apabila bukan untuk program penting dan nanti berpotensi hilang, maka yang paling bagus itu adalah dibagi langsung. Nah, dua sistem itu untuk menjawab berbagai macam kondisi. Makanya dikatakan di sini ketika meninggal nggak ada peninggalan dinar, dirham, budak laki, budak perempuan, serta yang lain. Kenapa? Ini bukti langsung 3 hari bagi habis. Ketika masih tersisa ada illa bagla tahu begolnya al-baida yang berwarna putih, jenis khimar, berarti kendaraan ringan. Kalau kita karena khimar itu apa kira-kira? Numpak bit nah ya, motor cilik nah ya. Kayak kuda kira-kira ya sing cc-ne 250 kok piro gitu. Baru kelasnya kelas rotok kuda. Ada sing batas 120 cc, 110, nah kira-kira kelasnya khimar. Anyare paling ya 20-an juta. Wasilah dan juga pedangnya, waradhan dan sepetak tanah. Akhirnya ja'alaha Nabi menjadikan itu semuanya sodakotan juga tetap disodakohkan, gak diwaris. Karena pesan Nabi SAW, la nurasu ma tarokna sodakoh. Saya gak diwaris, semua yang saya tinggalkan sodakoh. Abu Bakar juga menempuh cara itu. Lek Nabi begitu harus, Abu Bakar sifatnya boleh memilih. Kita bagaimana? Timbang yang paling maslahat. Timbang yang paling maslahat. Siapa yang tawakalnya paling kuat, orang soleh nanti Allah yang akan nyukupi, maka tidak banyak diberi warisan boleh. Semisal Umar bin Abdul Aziz, itu dipeseni. Mbok yo anak-anak muket dibekali, ngolek mati wis enek sangu. Apa jawabnya? Bila anak-anakku soleh sudah ada yang menjamin. Dene ndak soleh ya salahmu dewi. Makanya pembekalan yang ku bekalkan, ku didik untuk jadi soleh ini bekal yang paling bagus. Kenapa? Walaupun tidak ku tinggali banyak harta, tapi nanti Allah yang nyukupi. Innama waliniya Allahu alladzi nazal kitab wa huwa yatawalla sholihin. Waliku Allah yang nurunkan kitab, dia akan memberi perwalian pada orang-orang soleh. Anaknya Sulaiman ibnu Abil Malik itu warisannya wakeh. Tapi dididik dengan ketakwaan sepertinya beda. Akhir-akhirnya masing-masing enggak bergantung pada orang tua, itu dalam alam sebab. Masing-masing sebagai orang yang akhirnya mandiri, ternyata siapa yang sukses? Anaknya Umar bin Abdul Aziz yang pembekalan takwanya lebih. Ternyata ketika ada pendanaan perang, makanya anak itu ahli sedekah, kuda sekian, kuda sekian, kuda sekian. Sementara anak khalifah satunya lagi malah ngemis-ngemis. Nah itu bukti nyata. Makanya wasiat takwa itu wasiat yang paling bagus. Wasiat harta itu relatif. Nah, Nabi memilihkan cara terbaik walaupun ada beberapa cara. Hadis berikutnya hadatsana Khalid bin Yahya, hadatsana Malik, hadatsana Talha bin Musarrif. Qala sa'altu Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu anhuma. Hal kana apakah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ausa menyampaikan wasiat wa qala lan ndak. Fakultu lalu bagaimana tentang ayat kutiba ala nasi al wasiyah yang telah dibaca tadi. Waqad umiru bil wasiyati sementara mereka diperintahkan untuk berwasiat. Qala jawabnya ausa bi kitabillah, wasiat Nabi adalah agar berpegang teguh kepada kitab Allah. Apa yang terkena wasiat Nabi? Taraktu fikum amroini lan tadilu abada in tamasaktum bima kitaballah was sunnati. Nah itu wasiatnya. Ini paling luas. Siapa yang memenuhi paling dijamin oleh Allah. Hadis terakhir hadatsana Amr bin Zurarah akhbarana Ismail an ibni Aun an Ibrahim an Aswad qala zakaru inda Aisyah, mereka cerita-cerita di sisi Bu Aisyah radhiyallahu anha.
anna Aliyan radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Ali, kata mereka yang disebutkan pada Bu Aisyah, karena wasiat Ali itu mendapatkan wasiat dari Nabi. Gini. Bu, gimana? Betul ya? Memang Nabi berwasiat kepada Ali begini. Fakulat Bu Aisyah menjawab, mata awso, kapan Nabi berwasiat kepada Ali? Itu membantah, isu itu tidak benar, dibantah oleh Bu Aisyah. Kapan Nabi wasiat kepada Ali? Apa alasannya Bu Aisyah kok menyampaikan bantahan seperti itu? Ini alasannya, waqad kuntu musnidatahu, saya menjadi sandarannya Nabi. Ila sadri, ke dadaku. Auqalat hajari, pada pangkuanku. Meninggalnya Nabi, siapa istri yang nunggui? Bu Aisyah. Sedang senden pada istrinya, di situ nyawa melayang. Jelas Bu Aisyah menjadi saksi. Saksinya sah. Fata bitosti. Maka di waktu Nabi detik-detik akhirnya minta sebuah wadah. Walaqad in khonasa fi hajri. Maka sungguh kenyataannya wafatnya Nabi itu di pangkuanku. Wala sa'artu lahu anukot mata, ternyata saya tidak ngerti. Oh, ternyata sudah meninggal. Famata ausail, kapan kalau begitu Nabi wasiat kepada Ali? Nah, itu isu-isu miring, Ali dapat wasiat spesial gini. Nah, itu dibantah oleh siapa? Wa Aisyah. Kesimpulannya apa wasiat Nabi? Taraktu fikum amroini lantadilu abada intamasaktum bihima. Nah, selagi orang itu memegang pada kitab sunnah Islam sebagaimana masa Nabi, gaya Nabi bersama para sahabat, nah itu wasiat yang paling besar, itu nanti keselamatan. Demikian satu bab bersama, ada 3 atau 4 hadis yang telah kita baca. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.